Suara Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad sa'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudantil kumulcana turistum habi ma kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa tinil haqqi liyudhhira ladini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, muslimin, muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita masih dipertemukan kembali di masjid ini dalam rangka kita belajar bersama-sama hal-hal yang terkait dengan petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan tema pokoknya adalah Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Saudara sekalian, memang keterangan yang berkaitan dengan Ibrahim sebagai uswatun hasanah itu sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui, agar supaya nanti kita tidak salah mengambil sikap, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan yang diprogramkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bersama-sama membahas banyak hal yang terkaitnya. Kemudian tempo hari terakhir kita menjawab pertanyaan apakah sholat yang dilakukan mereka itu sama dengan sholat kita. Ya. Ketika itu kami sudah menjelaskan berbagai hal, bahwa sholat 5 waktu itu sudah lengkap di dalam Al-Quran. Nah, ketika itu kami juga memberikan satu pandangan, lalu bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan masalah Nabi Muhammad Mi'raj. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan sholat 5 waktu itu saya lihat itu turunnya di Mekah. Surat Makiyah itu turunnya di Mekah. Nah, untuk itu sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita cermati di dalam Al-Quran itu, bahwa ternyata di antara nabi-nabi sejak dulunya ya, itu selalu diperolok-olok. Tempo hari sudah kita jelaskan 43 ayat 6 dan 7. Rasul juga diolok-olok. Ya. Surat 15 ayat 11 dan 12. Kemudian surat 51 ayat 51 dan 52. Bahkan di sana dikatakan penyihir atau orang gila. Kemudian ketika itu kita sudah membahas masalah sholat secara keseluruhan, bahwa sholat 5 waktu itu bisa dipahami sesuai dengan surat 17 ayat 78, 11 114, surat kedua ayat 238. Itu sudah menjelaskan pengertian sholat 5 waktu. Kemudian sholat malamnya, ya, tempo hari mungkin belum saya sebutkan, surat nomor 73 ayat 1 sampai dengan 4. Nanti juga bisa dilihat di dalam surat nomor 76 ayat 25 dan 26 ya. Kemudian tahajud surat 17 79. 4 ayat 101 adalah mengkosor sholat. 4 102 sholat dalam keadaan perang. 4 103 penentuan waktu sholat. Surat
kedua ayat 239, sholat dalam perjalanan. Surat 62 ayat 9, sholat Jumat. Nah, saudara sekalian, kemudian dalam proses perjalanannya ternyata juga terjadi penyimpangan, sebagaimana ketika kita membaca Al-Fatihah pada waktu sholat. Kan pertama statement dulu ya, setelah itu ada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Tempo hari sudah kami jelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alaihim itu tempo hari kita lihat di dalam surat 4 ayat 68 69. Di sana ada nabi-nabi ya. Berikan siratal mustaqim. Nah, nabi-nabi itu ternyata diterangkan di dalam surat 1958. Ya. Ulaika ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam. Wa miman ma'ana ma'anu. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Wa miman hadaina wa stabaina idza tusla alaihim ayatul rahman kharu sujada wa bukiya. Berarti kan yang kita minta ihdinas siratal mustaqim tadi ternyata sejak Adam. Nanti akan kita lihat ya. Untuk melengkapi keterangan itu nanti kan kita jelaskan di belakang ya. Sejak Nabi Adam, orang-orang yang dibawa bersama Nuh berarti dalam kapal itu. Kemudian keturunan Ibrahim. Nah, keturunan Ibrahim itu ada dua generasi atau dua jalur. Ishak, Yakub sampai Musa, Isa, ke sini adalah Ismail sampai Muhammad. Kemudian wa Israel. Nah, Israel itulah Yakub, terkenal dengan sebutan Israel. Bani Yakub berarti ke sana. Juga kita minta orang-orang yang dipilih dan diberi petunjuk. Ya, diberi petunjuk dan dipilih. Nah, Muhammad selaku Nabi dan Rasul juga termasuk dipilih oleh Allah, surat 2275. Semua Rasul dipilih oleh Allah sendiri. Ya. Dan diberi petunjuk karena menerima wahyu Al-Quran. Nah, berarti kalau kita sudah tahu seperti itu kan, yang kita minta itu memang mulai dari Nabi Adam sampai sekarang dan seterusnya. Tetapi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika dianalisikan ayat-ayat Ar-Rahman, mereka rebah bersujud dan menangis. Nah, dan ternyata tempo hari saya tanyakan kepada panjenengan, sejak dibacakan alat Al-Quran kemudian menangis sudah berapa kali selama hidup? Wah, ada yang belum pernah minta tiap hari. Ya. Nah, diminta harusnya mengikuti sesuai dengan diminta itu. Ketika dianalisikan ayat-ayat, rebah bersujud dan menangis. Kenapa? Karena terharu mengerti kandungan daripada ayat yang dianalisakan. Pengertiannya begitu. Tetapi kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang saya tidak mau, soalnya kan gitu. Nah, ketika kita membaca Al-Fatihah itu bagikan kita berdialog dengan Allah. Tunjuki kepada kami siratul mustaqim, yaitu siratnya orang-orang yang tak engkau beri nikmat atas mereka. Dan mereka tadi saya jelaskan surat 468, 69, kemudian 1958. Nah, di sana ada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, karena kita penjenengan bukan nabi, nah kira-kira yang tiga ini sudah ada apa belum? Siddiqin, orang-orang yang benar. Syuhada, para pemberi bukti, para pejuang muslim itu ya. Kemudian orang-orang soleh, sudah soleh apa belum? Nah, kalau tiga-tiganya ini belum kok mintanya tiap hari. Ya. Nah, ini kita harus pahami itu, dievaluasi. Yang saya minta itu saya harus melakukan. Karena di situ ada 4. Ya. Orang-orang benar, siddiqin, syuhada, orang-orang soleh, dan para nabi. Para nabi tadi mulai sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, kemudian ayat lanjutannya kan yang tidak mau wa khalafa min ba'dihim khalfun adau sholata wa tabu sahwati fasawfa yalqauna goya. Surat 1959. Ya. Itu saya yang tidak mau, ya Allah, selain begitu. Nah, setelah nabi-nabi meninggal, generasi yang kelanjutannya sana itu adalah meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Berarti kan tidak sholat. Nah, itu saya yang tidak mau. Dan ternyata juga di antara kita banyak juga yang tidak sholat kok. Nah, terus kemudian masih ada lanjutannya, 19 ayat yang ke-60. Kemarin belum saya baca. Coba tampilkan 1960. Ini tadi coba ayat atasnya. Atasnya dulu. Nah, ini kan
Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Lalu menggantikan sesudah mereka generasi yang adzau sholah, meninggalkan sholat. Wa tabba'us sahawati, mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna ghaya, maka mereka pasti akan menemui kekeliruan, menemui kesesatan, kesalahan. Tetapi illa man taba wa amana amilan sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna syai'a. Nah, tetapi dari sekian banyak yang ditinggalkan Nabi, kemudian meninggalkan sholat, masih ada yang sadar, kemudian kembali. Kecuali orang-orang yang bertobat dan melakukan amal soleh, itulah orang yang memasuki jannah. Jannah diartikan jannah dulu aja, jangan diartikan surga. Supaya masalahnya tidak rancu. Ya. Wala yudlamuna syai'a, dan mereka tidak didolimi sesuatu pun. Berarti di antara orang-orang yang meninggalkan sholat tadi, kemudian muncul kesadaran. Sadar, akhirnya balik lagi, bertobat. Bertobat artinya kembali melakukan sholat lagi, maksudnya gitu. Ya. Tetapi jumlahnya masih sedikit. Begitu nabinya meninggal, sudah nggak sholat. Itu saya yang tidak mau, kan berarti di dalam kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu seolah-olah kita berdialog dengan Allah. Tapi selama ini kan kita juga tidak tahu. Ya sudah, pokoknya bacanya begitu ya begitu aja. Setelah diuraikan, loh, seperti itu ya, terkejut. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat pengertian ayat itu kan kemudian menyadarkan bagi kita bahwa dari keterangan ayat itu bisa kita pahami bahwa sholat sejak Nabi Adam sampai sekarang dan seterusnya itu sama. Selama ini kan, wah sholatnya beda. Nah, beda itu karena kita dipengaruhi oleh mi'rajnya Nabi Muhammad itu seolah-olah menjemput perintah sholat. Perintahnya 50 kali, terus tawar-menawar, akhirnya tinggal 5, ternyata sholat 5 waktu sudah ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana? Kan harus kita adakan kajian ulang kalau memang kita secara jujur. Nanti nek, wah kuwi gur karepmu dhewe ya karepku, wong sing liyane kan dikarep kaya aku kok. Ya mesti karepku. Karena saya ingin tahu yang sebenarnya seperti apa. Dan ternyata setelah kita cari, ketemunya seperti itu kok. Nah, saudara sekalian, kalau tempo hari ya, skema yang tempo hari sudah kami jelaskan, tak gambar bola bumi itu kan. Ini kan jelas itu. Di sana ada sholatnya sudah lengkap semua. Atau mungkin segala sesuatu nek nggak diulang-ulang, kadang-kadang nek jenengan ditanya mungkin sudah lupa lagi. Maka tak gambar lagi. Ya. Bola bumi itu salah begini ya. Ini ekuator. Ini jam 12 siang. Di sini jam 15. Sini jam 18 ya. Sini jam 00 atau jam 24, 02. Sini jam 22. Sini jam 06. Terus ke sini 09. Kan bola bumi begini. Ya. Kalau jangan baca surat 78 kan akimi sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'an fajr. Inna qur'an fajr kana masuda. Dikana salat pada waktu matahari tergelincir condong. Berarti di sini jam 12 condong itu berarti di sini ada zuhur ya. Tempo hari sudah saya jelaskan, tak ulangi sedikit supaya nyambung. Ila ghasaqil laili, gelap malam. Ya, gelap malam di sini. Di sini ada sholat maghrib. Ini nanti bisa lihat surat 11 114 ya. Wa aqimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Didirikan sholat pada dua tepi siang dan permulaan dari malam. Tepi siang pertama di sini, tepi siang kedua ini, permulaan dari malam adalah maghrib. Nah, tepi siang pertama di sini sudah ada sholat fajar dulu. Walaupun sholat fajar kemudian sekarang bergeser menjadi sholat subuh. Kalau jenengan pergi ke Mekah, Madinah tidak ada di sana namanya sholat subuh. Jadwal sholat subuh tidak ada. Jadwal sholat fajar. Ya. Ya, karena memang di sini ayatnya juga akimi sholat tali dulu ki samsila ghasaqila Quran fajar. Di Mekah, Madinah nggak ada. Jenengan pernah memperhatikan jadwal sholat di sana? Ada yang ke Mekah pernah memperhatikan? Biasanya nggak memperhatikan. Nggak ada sholat subuh, adanya sholat fajar.
Nah, setelah sholat fajar, loh kok di sini sholat ujung siang pertama? Maka di sini yang sekarang terkenal dengan sholat duha. Nah, orang menyebutnya sholat duha itu tidak wajib. Kalau saya mengatakan wajib, ada di dalam ayat ini kok. Ya, gandeng dengan surat 11-14. Akimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minalail. Dua tepi siang. Tepi siang pertama ini, tepi siang kedua adalah asar. Permulaan dari malam adalah maghrib. Nah, pada saat permulaan malam itu, di barat sana itu masih ada cahaya merah. Orang tua kita menyebutnya candi olo. Pernah dengar? Nah, di dalam Al-Quran disebut safak. Surat nomor 84 ayat 16 dan 17. Coba kita lihat dulu. Sekali lagi. Tempo hari sudah kami jelaskan. Fala uqsimu bis safak. Maka aku tidak bersumpah dengan safak. Safak itu waktu senja di sore hari. Maka ada cahaya merah. Ya. Setelah maghrib masih ada cahaya merah. Kemudian cahaya merah hilang. Ya. Walaili ma wasatma. Dan malam dan yang digelapkan. Nah, kalau di sini sudah gelap malam, maka masuk sholat isya. Maksudnya gitu. Ya, ini tadi kan akimi sholata li duluki samsi ila ghassakil laili wa qur'an al-fajr. Ini ada 3. Ya, duhur, isya, dan sholat fajar. Terus yang ini, akimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. 2 tepi siang, 1 ini duha, terus yang kedua asar, permulaan malam dan maghrib. Kan sudah lengkap. Nah, kok cek nyang-nyangan ini loh. Zaman semuanya cek nyang-nyangan ini sudah ada. Maksudnya yang itu tawar-menawar, orang nyangan-nyangan bukan. Nah, kalau sudah ada begini terus gimana coba? Terus nanti kan sudah saya sebutkan tadi, ya 401 itu mengkosor sholat, 402 sholat dalam perang, 403 penentuan waktu sholat, 62 ayat 9 sholat Jumat. 39.9 sholat tengah malam, ya 1173 ayat 1 sampai 4 itu sholat malam, boleh pertengahannya, boleh sebelumnya, boleh sesudahnya. Ya, kemudian surat 7 ayat 25 dan 26. Terus 1779 itu tahajud. Ini nanti 79-nya tahajud. Loh kan sudah ada semua. Lah kita kadang-kadang dipengaruhi dengan cerita. Nah ini ayat ini dari Allah. Perintahnya Allah. Akimi sholat, dirikanlah sholat, berarti kan perintah. Nah, nanti akan kita hubungkan dengan masalah apa yang dilakukan Ibrahim, itu masih gitu. Ini secara sekilas untuk memberikan satu pengertian supaya nanti nyambung dengan yang akan kita bahas di sini. Ya. Nah, kalau Ibrahim sebagai uswatun hasanah itu nanti kita akan lihat banyak sekali nama-nama Ibrahim disebut di dalam Al-Quran. Disebut namanya. Ya. Misalnya Ibrahim uswatun hasanah sudah mulai dari 60 ayat 4. Terus nanti 60 ayat 6 ini adalah kaumnya. Lakot karena lakum fihim uswatun hasanah. Dan sungguh pada kamu itu pada mereka itu berarti dalam ayat ini kan, qad sekarang lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Dan orang-orang yang bersamanya berarti disebut fihi mereka. Nanti jangan lihat 33 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Rasulillah itu berarti bukan hanya Muhammad tapi semua rasul. Nah, sedangkan yang mengikuti Ibrahim tadi semua rasul dari sini ada Iska, Yakub, Musa, Isa itu juga rasul. Di sini ada Ismail sampai Muhammad juga rasul. Maka semua rasul adalah uswatun hasanah. Maka dimulai dari Ibrahim. Di sana disebut nama Ibrahim. Di sini hanya mereka. Di sini hanya rasul Allah. Rasul Allah berarti semua rasul. Pengertiannya begitu. Nah. Terus nanti akan kita lihat yang lain. Apakah Ibrahim sholat? Ya. Jadi jenengan tahu nggak bahwa yang bangun Ka'bah itu adalah Ibrahim? Ya. Kalau yang bangun Ibrahim, masuk ya Ibrahim gak salat.
Nah, maka setelah bangun selesai itu minta diperlihatkan surat kedua 128 itu. Ya. Tuhan kami perlihatkan kepada kami bagaimana manasik kami itu seperti apa. Manasik tadi ibadah toh. Jadi baca statement ini, inna sholati wa nusuki, ya, nusuk itu adalah ibadah. Ya manasik itu peribadatan. Nah, maka Ibrahim minta diperlihatkan, berarti diberi contoh maksudnya gitu. Tentu saja diberi contoh oleh Jibril. Nah, Nabi Muhammad juga dalam hal-hal tertentu itu juga diberi pelajaran. Ya. Nanti jangan lihat dulu. Nanti nek ke sana enggak lupa. 75 ayat 16, 17, 18 dan 19. Kita lihat dulu. Ya. Kalau nanti Ibrahim tadi kemarin sudah kita baca surat kedua 128. 75 ayat 16 sampai 19. Walau tuharik bihi lisanaka li tak jalabi. Jangan gerakkan lidahmu untuk bersegera dengannya. Jangan tergesa-gesa. Ya, biasanya kan diberi pelajaran ini belum dilaksanakan, harus tanya ini dijelaskan semua, nggak dilakukan. Nah ini Nabi dulu sedang tergesa-gesa biar disebarkan kepada kaumnya maksudnya gitu. Jangan tergesa-gesa. Maksudnya gitu. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas kamilah pengumpulannya dan bacaannya. Terus kemudian faida qara'nahu fatabi Qur'ana. Ketika kami bacakan dia, maka ikuti bacaan itu. Berarti kan menirukan kan? Nek sudah tak bacakan, ikuti bacaannya itu berarti kan menirukan. Nah, Nabi Muhammad itu umi loh. Tidak bisa membaca, mesti menirukan. Maka wahyu pertama Iqra, bacalah. Tapi bukan baca tulisan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kemudian yang ayat 5-nya kan yang mengajari manusia dari apa yang tidak diketahui. Pengertiannya begitu. Terus kemudian suma ina alaina bayana. Kemudian atas kamilah keterangannya. Sudah kamu ikut nanti tak jelaskan. Ya. Sama, ini pada waktu Ibrahim bangun selesai juga minta supaya diperlihatkan manasik saya seperti apa. 2128 tema hari sudah saya jelaskan ya. Nanti jangan catat, dilihat lagi keterangannya ya. Nah, terus kemudian Ibrahim kemudian sholat. Ini tadi sholat ya. Surat 14 ayat 40. Kita lihat dulu surat 14 ayat 40 ya. Rabbi ja'ali muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Tuhanku jadikanlah aku pendiri sholat. Ya. Dan juga dari keturunanku. Tuhan kami terimalah doaku, terimalah seruanku. Berdoa itu kan menyeru kan. Nah, di sini juga jadikanlah aku ini pendiri sholat. Padahal perintahnya juga akimi sholat, dirikanlah sholat. Nah, terus kemudian Ibrahim tahu, maka jadikanlah aku pendiri sholat. Begitu juga keturunanku, anak cucuku. Terimalah doaku. Nah, kan berarti sejalan toh dengan 1778 tadi, 1114, perintahnya kan akimi sholat. Dirikanlah sholat. Bukan pekerjakanlah sholat, bukan. Dirikan, berdiri. Berdiri itu melambangkan bahwa sholat itu tegak. Ora gorloyo sak kelingane itu ya. Berarti Ibrahim sholat. Tempo hari sudah saya jelaskan di dalam skema itu kan. SK Yakub sholat. Surat kedua 132, 133. Ya. Ismail sholat. Ingat? Surat berapa? Pakai wingi wis lali nih. Nanti delok catatannya ya. Jadi kan sebenarnya itu sudah kami berikan satu penjelasan yang detail. Nek Muhammad kan jelas yang menerima Al-Quran. Ismail itu 195455 itu. Sholat juga ya. Terus Musa juga sholat. Surat berapa? 1087. Ya.
Tetapi kiblatnya diadakan di rumah-rumah di Mesir. Karena pada waktu itu tentu saja Firaun bertangan besi. Supaya Musa hatinya tenang. Isa al-Masih juga sholat 1931. Ya. Nah, kan berarti semuanya sholat. Sholat tapi beda loh. Unini wis sholat loh. Jadi neng Medion, neng Jakarta, neng Jerman, jadi bakso ini masih podo. Wah, nek bakso itu masa beda. Ya namanya sholat. Yang merintah Allah kok beda loh. Seluruhnya itu yang merintah Allah, tapi yang mengucapkan lesannya Nabi Muhammad selaku penerima wahyu Al-Quran. Nah, nek beda itu nanti juga bertentangan dengan surat kedua 136. Coba kita lihat dulu. Nabi Ibrahim, jadikanlah aku pendiri sholat, masuk iso beda. Sing bangun Ka'bah Ibrahim, masuk beda juga sholatnya. Nah, tadi mintanya ihdinas siratal mustaqim sejak Nabi Adam. Orang-orang bersama di dalam kapalnya Nabi Nuh. Keturunan Ibrahim dan Israel yang diberi petunjuk dan dipilih loh, gimana? Nah, kenapa mengatakan berbeda? Karena mindsetnya itu sudah terbentuk. Nah, itu memang kudu anu, Pak. Cara saluran itu kudu disemprot nganggo air hangat itu agak panas sedikit. Sret gitu nanti biar larut. Baru nanti setelah larut plong, wah iya ya, sadar dari mimpinya. Nanti akan saya semprot semua nanti siang. Nah, coba jadi perhatikan. Qalu amana billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang diturunkan atas kami, nek dikit tanda kurung, yaitu Al-Qur'an, kan begitu? Kemudian wa ma unzila ila Ibrahim dan juga yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Iska, Yakub, Asbat, wa ma utiya Musa yang diberikan kepada Musa, Isa, kemudian nabi-nabi dari Tuhan mereka. Artinya semua nabi, tidak perlu disebutkan satu-satu biar ayatnya jangan terlalu panjang. Ya. Jadi kan wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, nabi-nabi dari Tuhan mereka. Aku yang mengimani juga, gitu loh Mas. Nabi Muhammad sudah mengatakan begitu. Atas perintah Allah didikte oleh Allah. Kemudian la nufariqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka ini semua tadi. Termasuk nabi-nabi yang tidak disebutkan namanya. Tidak membeda-bedakan. Kemudian wa nahnu lahu muslimun dan kami muslim untuknya, hanya itu nya Allah. Nek jadi kan macane nggon surat kedua 131 33 kemarin kan juga ternyata Yakub, anaknya Yakub juga mengatakan wa nahnu lahu muslimun.